Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Karir Departemen Keilmuan gitu. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas tema yang cukup banyak menjadi keresahan semua mahasiswa nih, yaitu realita dunia kerja untuk fresh graduate. Nah, kayak udah banyak kita lihat kan dan dengar bareng-bareng gitu di berita, sosmed atau apapun, jadi fresh graduate sekarang tuh nggak selalu gampang gitu. Lapangan kerja makin ketat, kompetisinya juga makin tinggi begitu. Nah, makanya hari ini kita mau ngobrol tapi tetap ngebuka wawasan bareng salah satu kakak yang punya banyak pengalaman di dunia magang nih. Ada lomba juga dan pengembangan diri. So, please welcome Kak Imelda. Halo Kak Imelda. Halo Kak Imelda. Nah, mungkin Kak Imelda boleh nih perkenalkan diri dulu nih ke audiens kita. Oke. Mungkin sebelumnya kenalin, nama aku Nikade Imelda Natasa atau kerap dipanggil Imelda. Aku merupakan mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2022 gitu. Oke. Wah, dengar-dengar nih Kak Imelda ini merupakan mahasiswa berprestasi UPN Veteran Yogyakarta dan tentunya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis loh. Yes. Kak Imelda merupakan asisten dosen dan asisten penelitian di UPN juga. Walaupun nih kayaknya sibuk kuliah ya Kak ya, tapi Kak Imelda ini tetap produktif lewat berbagai pengalaman magang. Kak Imelda tuh pernah magang di BKAD Kabupaten Sleman. Lalu untuk saat ini kayaknya lagi magang nih Kak di kantor akuntan publik Indarto dan Judika. Tapi prestasinya ini wow banget. Kak Imelda merupakan awardee Jarum Beasiswa Plus, juara 3 Veteran Business Competition, dan peraih medali emas dan perak di tingkat nasional di bidang ekonomi dan matematika. Luar biasa sekali ya Kak Adler. Jujur kece banget nih. Nah, kayak udah dibilangin Salsa tadi ya, kakak ini berprestasi banget gitu. Jadi kita di sini mau gali cerita di balik semua pencapaian dan pengalaman dari Kak Imelda ini. Nah, jadi halo Kak Imelda, sekali lagi boleh cerita nggak gimana awalnya kakak bisa aktif banget dari magang sampai ikut lomba, dan apa yang menjadi kunci semangat kakak nih sampai sekarang? Boleh diceritain ke kita dan teman-teman semua. Oke, sebelumnya terima kasih ya Adler atas waktu yang diberikan. Mungkin kalau diceritain lagi dari awal, itu tuh aku sebenarnya dimulai dari momen yang sangat sederhana waktu aku jadi mahasiswa baru gitu. Jadi pas waktu itu jadi mahasiswa baru, pikiran aku mungkin kuliah itu ya fokus ke nilai yang bagus gitu ya. Tapi ada di satu momen ketika aku ikut di acara PKKBN, pastinya kalian juga familiar dengan acara itu. Aku salah satunya ketemu sama narasumber yang cukup membuat aku tertarik karena kebetulan itu adalah kakak tingkat. Itu dia merupakan mahasiswa yang aktif, merupakan mahasiswa yang rajin ikut lomba juga, dan dia cerita banyak perkembangan diri dia setelah mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Jadi aku merasa bahwa kenapa aku nggak nyoba juga untuk menjadi kakak itu dan memiliki pengalaman yang banyak, itu kayaknya seru juga gitu. Jadi dari situ aku mulai kayak mencari nih informasi-informasi, dan kebetulan ketertarikanku pada saat itu adalah mengikuti organisasi himpunan mahasiswa akuntansi atau yang sering didengar itu HIMASI. Jadi dan bersyukurnya juga pada saat itu aku diberi kesempatan untuk menjadi salah satu staffnya. Dan dari organisasi itu aku banyak sekali belajar pengalaman baru, banyak bertemu dengan teman-teman, sehingga aku bisa membuat atau memberikan suatu kontribusi baru untuk diriku sendiri, yaitu belajar untuk berkomunikasi di depan banyak orang. Selain itu membangun relasi dengan orang-orang di sekitar aku, dan dari situ pun aku mulai banyak berkembang, sehingga aku mulai lebih percaya diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya seperti lomba dan juga magang gitu sih. Kalau dibilang kunci semangat dari aku itu sebenarnya aku sederhana ya jawabannya. Aku cuman pengen masa-masa kuliahku itu nggak mau terlewat begitu aja tanpa ada cerita gitu sih. Betul banget. Mungkin melihat tadi itu kayaknya banyak banget pengalamannya ya Kak ya. Mungkin ada nggak nih Kak momen yang kayak yang bikin kakak itu sadar kalau misalnya karir itu harus dibangun sejak kuliah, atau justru malah semuanya tuh kayak terbentuk secara coba-coba tiba-tiba dan itu tuh refleksi dari pengalaman pribadi kakak seperti itu? Oke, kalau dibilang ada momen atau enggak itu pasti ada banget ya, dan terutama waktu itu aku rasain ketika pertama kali menjadi asisten penelitian. Nah, pada saat itu aku ngerasa ada diberikan tanggung jawab, dan aku ngerasa kayak
wah mungkin tugasnya itu kayak tugas kuliah biasa nih, cuman berhubungan dengan angka-angka. Dan pada saat itu aku diberikan tugas terkait mengumpulkan data dari banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi dari situ aku juga belajar bahwa ini bukan tugas yang biasanya aku temuin pada saat kuliah gitu, tapi ini ada tanggung jawab yang harus aku kerjakan. Responsibility ya. Yes, benar. Nah, dari situ aku mulai belajar bahwa kuliah itu bukan cuma untuk kita belajar tentang teori-teori yang kita dapat di kelas, tapi bagaimana cara kita sambil jalan juga bisa menemukan versi terbaik dari diri kita. Jadi dan karir itu juga nggak datang ketika kita lulus kuliah itu udah bagus karirnya, nggak mungkin, karena karir itu kan seharusnya dibentuk dari langkah-langkah kecil yang seharusnya kita sudah persiapkan dari waktu kita masih kuliah gitu sih. Wow, jujur Kak Imelda ini udah melek dari awal PKKBN malah ya. Takut banget. Dulu aku PKKBN gak kayak gitu tuh, tapi kayak wow keren banget sih. Mungkin kakak bisa elaborasiin lagi nih langkah-langkah kecil yang kakak dulu tetapin gitu loh untuk bisa sampai sekarang gitu. Oh, kalau langkah-langkah kecil itu ya aku kayak menentukan target-target utamaku itu. Pada saat itu pas maba itu awal dari semua targetku itu adalah pas menjadi mahasiswa di kuliah itu aku pengen dapat suatu beasiswa. Nah itu adalah target jangka panjangku. Nah dari target itu aku bisa memprediksi untuk bisa mencapai itu tuh aku harus ada langkah-langkah kecil dulu nih. Harus bisa diukur ya. Betul. Nah, dari situ adalah keinginan aku seperti mengikuti organisasi, mengikuti lomba, karena itu bagian dari syarat juga ya. Jadi kan aku mau nggak mau nge-push diri aku kalau memang target jangka panjangku seperti itu gitu. Oke, mungkin dari berdasarkan pengalaman dan teman-teman yang aku kenal gitu ya, mereka kan juga misalkan ada lonjakan motivasi atau apapun setelah kayak kakak gini nemu cutting yang bikin kakak terinspirasi kan. Nah mereka sampai akhirnya saat mereka terinspirasi mereka buat target nih, tapi itu nggak berjalan konsisten nih Kak. Nah mungkin kakak ada tips gak buat itu tuh kalau boleh tahu? Kalau target yang nggak jalan konsisten itu aku sendiri pun ngerasain hal yang sama. Kadang gitu kan, itu wajar banget. Tapi justru dari hal-hal yang seperti itu adalah pengalaman baru buat kita, karena kan kalau target berjalan dengan mulus aja itu kadang kita ngerasa banget oh ya udah kayaknya kedepannya itu kita nggak ada ambisi gitu loh untuk menjadi yang lebih baik lagi. Justru dengan adanya kegagalan itu kita belajar bahwa oh sebaiknya kita kedepannya lebih baiknya seperti ini. Jadi mungkin gitu sih, kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu adalah hal yang wajar, tapi gimana cara kita nyikapinnya, jangan mudah menyerah untuk karena kayak dari hal-hal kecil itu nanti malah membatasi langkah kita untuk kedepannya. Wah, jujur menjawab banget. Terima kasih banyak nih ya. Mungkin kita langsung ke boleh nih Kak, kan tadi dengar-dengar nih kayak pengalaman Kak Imelda tuh banyak banget ya. Dari awal aku juga udah mengatakan kalau pengalamannya tuh sangat luar biasa gitu. Nah ada nggak nih Kak pengalaman yang mungkin menurut Kakak itu yang paling berkesan dan berdampak banget buat Kak Imelda sendiri untuk pengembangan karir buat ataupun diri juga. Iya betul Kakak, boleh nih di spill dikit lah buat teman-teman kita. Benar-benar yang mengubah kepribadian kakak menjadi jauh lebih baik. Oke. Mungkin kalau misalnya dari pengalaman yang paling berkesan ya, sejujurnya setiap pengalaman yang aku lalui itu pastinya punya ceritanya masing-masing, punya impactnya sendiri ke dalam hidup aku. Tapi kalau ditanya yang paling berkesan banget itu adalah ketika aku menjadi salah satu penerima beasiswa Jarum. Jujur ya. Iya, itu salah satu turning point yang besar banget dari aku karena dimulai dari awal interview aja itu aku udah ngerasain hal yang beda. Pertama aku udah ditanya terkait dengan visi hidup, kontribusi dan bagaimana itu aku menghadapi suatu kegagalan. Nah dari itu tuh aku kayak ditantang untuk benar-benar jujur tentang diri aku sendiri. Selanjutnya aku juga kayak harus tahu kedepannya itu harus menjadi apa gitu. Jadi nggak yang harus ngikutin flow gitu aja, tapi kita harus punya target-target jangka panjang gitu. Nah dari itu aku belajar banyak banget dari Jarum. Selanjutnya dan aku bersyukur juga pada saat itu diberi kesempatan untuk menjadi salah satu penerimanya. Itu nambah bikin aku ngerasa kayak
di setiap acara Jarum itu ketemu sama orang-orang yang luar biasa banget dari teman-teman dari seluruh Indonesia gitu ya. Dan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda tentunya. Tapi yang aku pelajari dari mereka, meskipun mereka keren-keren banget, mereka juga memiliki rasa kayak rendah hati dan juga mau saling support gitu. Jadi aku ngerasa gitu ya. Betul. Jadi aku ngerasa kayak aku di sini tuh bukan untuk bersaing, tapi untuk saling support gitu. Wow. Gitu. Jadi di kegiatan-kegiatan yang paling berkesan di Jarum pun itu banyak sekali. Di situ aku selain menerima uang pendidikan, istilahnya aku juga menerima kayak pelatihan soft skill. Itu seperti ada karakter building. Nah itu tuh aku diajarin kayak bagaimana sih cara untuk mengetahui diri sendiri lebih dalam, baik itu kekurangan, kelebihan, dan juga kayak mencari tahu pola pikir yang sebenarnya aku pun nggak sadari sebelumnya. Terus di tahap kedua, pelatihan kedua itu ada leadership development, dimana setelah karakter kita dibentuk, di situ kita diajarin bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya berhasil ketika memimpin banyak orang, tetapi seorang pemimpin itu berhasil ketika memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, baru dia memimpin orang lain. Seperti itu. Banget nih. Selanjutnya di soft skill yang ketiga itu ada nation building, dan kebetulan aku baru aja ngikutin banget ya national building. Betul. Jadi di national building itu kayak selain seru banget, aku juga kayak belajar melihat Indonesia dari kacamata yang lebih luas lagi, karena di situ kita diajarin tentang bagaimana kontribusi kita sebagai generasi muda. Selanjutnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakuin sebenarnya di lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan maupun kita sebagai generasi muda untuk menjadi contoh yang baik untuk generasi mendatang gitu. Mungkin kalau misalnya yang paling berkesan itu sih dari aku. Kerasa sih kesannya. Kerasa sih, turning point-nya sih kerasa banget ya. Pasti setelah menerima beasiswa Jarum itu kan udah apa ya, istilahnya kayak najemin pikiran kakak, terus kayak karakter development-nya juga dapet, relasi, aduh apa lagi. Kalau saya juga di national building tuh kakak juga datengin industri-industri gitu kan. Iya betul. Nah dari situ mungkin kakak bisa mendapat perspektif yang lebih banyak tuh. Oke, wow, itu keren banget sih. Nah itu kan masuknya ke portofolio nih kak, ya kan. Sedangkan mahasiswa rata-rata nih ya masih belum melek nih soal portofolio atau pengembangan karir sejak dini. Nah mungkin kakak bisa kasih tahu nih menurut Kak Imelda, pengalaman non akademik itu seberapa besar sih pengaruhnya buat karir mahasiswa gitu? Oke, kalau untuk non akademik itu sangat penting ya. Seperti misalnya kita lihat aja ke diri kita sendiri sekarang. Kalau aku sendiri kan jurusan akuntansi. Nah itu tuh lulusannya di setiap tahunnya itu pastinya banyak banget. Banyak banget ya, banyak banget ya, kita tahu itu. Apalagi kita. Nah iya, justru dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan non akademik itu menjadi pembeda dari mahasiswa lainnya. Gitu. Kalau kita lihat juga dari segi akademik, tentunya itu harus menjadi perhatian khusus kita ya. Itu sangat penting juga. Prioritas lah ya. Betul. Tapi di balik itu ada yang namanya seperti soft skill yang harus kita kembangkan untuk menjadi nilai lebih yang bisa kita tawarkan nantinya. Betul. Gitu. Dan gak semuanya itu bisa didapetin di ruang kelas gitu ya kan. Contohnya itu kayak misalnya organisasi nih, kita awalnya aku sendiri ya awalnya ngira kayak organisasi itu bakal rapat terus capek gitu kan ya. Nah tapi ternyata setelah aku lewatin dan aku lihat ke belakang lagi, dengan aku ikut organisasi itu banyak sekali hal-hal positif yang aku dapatin. Terutama kayak soft skill yang seperti komunikasi di depan banyak orang yang dulunya itu aku kayak nggak percaya diri benar. Nah jadi dengan ikut organisasi pun aku merasa aku bisa meningkatkan soft skillku di sana. Jadi itu sih untuk skill kayak non akademik itu sangat penting untuk menunjang kita ke depannya. Nah aku mau nanya lagi nih kak, tapi kan bisa dibilang nggak semua organisasi nih bisa ngisi value yang bagus buat diri kita gitu. Nah mungkin menurut Kak Imelda nih Kak Imelda bisa ngebedain nggak cara tahu gimana kegiatan non akademik atau kayak ikut organisasi dan sebagainya macamnya yang benar-benar ngasih value ke diri kita dan bisa berdampak in long term atau jangka panjang gitu. Oke, kalau untuk jangka panjang
panjang dan untuk yang bervalue sebelum kita ikut organisasi atau kegiatan lainnya itu, kalau aku sendiri nerapin kayak aku kasih 3 pertanyaan dulu ke diri aku sendiri. Oke. Pertama itu kegiatan yang mau aku lakuin itu buat aku berkembang atau enggak. Yang kedua, kegiatan yang aku lakuin ini mempunyai tujuan yang sama sama diriku atau enggak. Yang ketiga itu kegiatan ini buat aku happy atau enggak. Jadi minimal 2 deh dari 3 itu terpenuhi, aku ngerasa itu kegiatannya akan worth it bagi diri aku sendiri. Jadi kayak jujur kadang emang ketika kita pengen ikut kegiatan, kita tahu value-nya itu setelah kita jalanin. Benar. Gitu kan. Tapi yang namanya intuisi kita di awal itu sangat penting untuk nentuin supaya kita nggak salah langkah nih. Betul. Karena kan ketika kita udah terjerumus dan masuk ke kegiatan itu, kita bakal baru ngerasain ya. Jadi untuk mengantisipasi aja sih hal-hal seperti itu yang seharusnya kita waktunya bisa digunain ke hal-hal yang lebih kita prioritasin dari awal. Jadi nggak akan ngebuang-buang waktu gitu. Oke nih Kak, kayaknya tadi juga kayak biar nggak buang-buang waktu gitu ya Kak. Tapi Kak Imelda sendiri tuh pernah nggak kayak mendapat suatu kegiatan nih, ikut kegiatan yang awalnya tuh dikira kayak wah penting kegiatan banget. ini penting banget nih, iya nih Kak. Tapi ternyata kayak nggak sesuai ekspektasi. Kalau misalnya pernah nih, boleh nih Kak, spill dikit cara Kakak tuh memilih aktivitas yang bener-bener worth it buat diri sendiri dan buat kedepannya seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya dibilang pernah atau enggak, pasti pernah ya. Aku ngerasain itu tuh pas awal-awal maba dulu. Aku tuh kayak ngerasa aku ngikutin kegiatan, tapi kok rasa capeknya itu lebih banyak ketimbang impact yang Impulsif gitu jadinya ya. Betul. Nah, itu waktu aku di semester awal itu aku masih yang FOMO-an gitu, karena aku takut ketika aku nggak ada kesempatan nggak aku ambil, itu aku takut ketinggalan. Tuh, paham banget. Terus aku mulai dari sana itu aku mulai belajar untuk memfilter seperti yang aku udah sebutin tadi itu dengan 3 cara aku tadi, untuk memfilter mana yang benar-benar aku butuhkan, mana yang bisa aku kesampingkan dulu. Jadi kayak karena dulu aku tipenya bilang iya aja, dan sekarang aku mulai belajar untuk menolak ketika itu nggak dibutuhin sama diri aku sendiri gitu sih. Oke, wow. Sekarang lebih mempertimbangkan ya, kalau misalkan ada peluang-peluang gitu ya. Betul. Oke. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan kita untuk nggak ngebatasin untuk peluang-peluang itu kita ambil, tapi lebih ke mana yang memang benar-benar kita butuhkan. Betul. Gitu. Emang harus dipertimbangin secara penuh ya, biar nggak kayak tadi takutnya nggak sesuai ekspektasi, dapetnya capek doang kan, sayang banget itu tenaga, waktu, uang mungkin. Aduh. Oke, kita langsung next aja kali ya ke strategi mahasiswa aktif nih kayak Kakak. Nah, kita masuk ke topik yang paling sering dikeluhin mahasiswa nih. Apa sih, Salsa? Strategi mahasiswa yaitu time management. Aduh, jujur Masih ini ada PR-nya mahasiswa apalagi ini nih. udah kuliah, magang, lomba pula, organisasi juga. Mungkin Kakak bisa ngasih nih gimana ya cara Kakak bisa nge-prevent kesalahan time management gitu. Oke, mungkin kalau aku tuh orangnya cukup suka struktur kegiatan yang jelas gitu ya. Jadi aku tuh untuk menghindari hal-hal seperti yang kamu bilang tadi itu, aku ngeblokin waktuku. Misalnya blok kuliah, mana untuk istirahat, mana untuk magang, dan mana untuk ikut lomba. Dari situ tuh aku juga yakin kalau aku misalnya nggak pinter-pinter untuk time management itu kayak pastinya aku bakal pusing sendiri sama kegiatan gitu kan. Kalian pun pasti merasakan seperti itu. Jujur. Nah, misalnya aku kayak nerapin waktu misalnya jam 7 malam sampai jam 9 malam untuk belajar. Jadi aku fokusin diri aku untuk belajar gitu. Ketika nanti aku mau main handphone itu ada waktunya, yaitu di atas jam 10 itu aku bebas untuk istirahat. Jadi ketika jam 10 itu aku nggak ada gangguan tugas lagi, karena aku udah fokusin di jam-jam tertentu gitu sih. Karena kan istirahat juga penting ya untuk Iya, betul banget. Wow, jujur terstruktur banget sih Kak. Cuma aku banget nih. Bener, cuma aku mau coba
nanya lagi nih kan. Kadang kita udah buat jadwal ya mungkin karena tadi intuisi awal nih kita ngerasa wah penting banget nih untuk kita ngebuat jadwal nih, tapi nyatanya nih realitanya nih ya malah scrolling TikTok. Iya, betul. Dia jam 7 sampai jam 9 malam belajar ternyata nonton drakor gitu kan. Nah, gimana tuh Kak? Mungkin Kakak pernah ngerasain gak, dan gimana cara Kakak bisa bangkit dari kegagalan itu? Jujur itu kayaknya semua tantangan kita semua ya. Makanya benar. Kayak kalau aku tuh balik lagi sih harus tahu tujuannya tuh apa. Kalau misalnya deadline-nya udah mepet nih untuk tugas misalnya, deadline-nya mepet. Kalau misalnya aku pikirin lagi, kalau aku habisin waktu untuk main handphone, nanti tugasnya nggak akan kelar-kelar. Jadi balik lagi ke tujuan awal kita maunya apa. Jangan lebih ke sering disiplinin diri aja sih. Jangan kayak ketika kita ke distract, tiba-tiba kita pengen ikutan gitu. Nah itu kan adalah hal-hal yang kayak sebenarnya bisa kita koordinasiin dengan diri sendiri gitu loh. Jadi misalnya kayak yang aku tadi bilang, kalau waktunya main handphone ya main handphone. Ketika nanti ada waktunya buat tugas ya aku fokusin sebisa mungkin untuk buat tugas. Tapi kadang kalau misalnya aku ngerasa aku udah kayak nggak bisa fokus banget, aku nerapin waktu kayak 30 menit untuk belajar, habis itu aku istirahat 5 menit. Setidaknya aku bisa ngebalance gitu. Pomodoro ya. Ya, benar. Oke. Aduh, kayak dengernya kayak wah padat gitu ya. Iya, tapi pernah nggak nih Kak kayak ya layaknya mahasiswa kadang kita burn out gitu loh, kayak aduh pusing sendiri. Apalagi kayak kakak baik banget tuh. Iya, deadline numpuk, kegiatan banyak. Terus kadang kayak organisasi ada rapat, ada kumpul, ada proker, aduh kayak udah tidur pun susah. Tidur aja keinget deadline tugas, terus keinget yang lain-lain lah. Benar banget. Kayak aku pengen tanya nih Kak, menurut Kak Imelda itu gimana sih cara Kakak tuh tahu kapan kayak biar di pause diri gitu loh, biar kita tuh nggak burn out, biar tetap kayak stabil, tetap produktif gitu. Mungkin ada nggak nih Kak tips-tips cara-cara gitu? Oh, kalau aku tahu pas aku burn out itu kayak ketika aku ngerjain tugas itu aku udah gampang ke distract sama hal-hal lain. Habis itu aku udah gampang moodnya tuh kayak udahlah nanti aja, itu tuh aku kayak udah capek terus udah gampang kesel, itu aku ngerasa aku butuh stop sih. Karena kan emang pas kita ngerasa seperti itu, kita kalau mau produktif pun kita bakal nggak fokus ke satu hal gitu. Jadi aku butuh istirahat, karena istirahat itu kan sebenarnya kita butuhin banget. Dengan jaga diri kita tetap sehat itu juga salah satu bagian dari untuk kita tetap produktif dan nggak overwhelm. Iya betul. Jadi kayak kita pintar-pintar untuk ngatur waktu aja sih ketika kita udah burn out banget. Ya udah kita stop dulu. Kita bisa lanjutin nanti setelah istirahat, misalnya istirahat 10 sampai 15 menit gitu sih. Wah, berarti bisa bilang kakak nih apa ya, kayak fokusnya tuh bagus banget ya. Mungkin dari kakak tuh ada habit gak sih kayak mungkin membatasi screen time kakak buat sosmedan atau apapun gitu. Mungkin ada aktivitas lain kayak baca buku gitu atau gimana? Kalau aku sih nggak akan membatasi ya, tapi lebih ke manajemen waktuku aja dengan baik. Dimana kalau misalnya di satu hari itu aku ngerasa aku ada tugas dan kegiatan-kegiatan, itu aku harus bagi waktunya, dan aku kayak lebih disiplin ke apa yang udah aku targetin di awal gitu. Jadi kalau dibilang ngebatasin enggak juga, karena sebenarnya kita kan butuh banget sama hal-hal yang di luar entertaining dari benar, apalagi waktu weekend gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ada ngebatasin atau enggak, tapi dilihat lagi dari kegiatan-kegiatan yang udah prioritasnya balik lagi ya. Gitu sih. Oke, mungkin kita masuk ya ke bagian yang paling reflektif nih, Salsa. Nah, insight dan pembelajaran hidup. Nah, menurut Kak Imelda, skill apa sih yang paling penting buat mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja? Itu dulu. Kalau skill yang paling penting itu menurut aku adalah problem solving. Karena kalau di dunia kerja, karena kebetulan aku kan magang ya. Nah, itu tuh enggak, masalah yang datang itu enggak yang terjadwal kayak tugas kuliah gitu loh. Kayak hari ini ada masalah, besok ada masalah, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau di dunia kerja, setahu aku waktu magang itu kayak kita diberikan job desk atau tugas yang sekiranya
bahkan sebelumnya kita belum pernah ngelakuin itu sama sekali. Terus di sisi lain tuh kita juga kadang disuruh membuat keputusan dalam waktu yang singkat, tapi keputusan itu harus kayak bisa dipertanggungjawabkan. Pressure banget ya. Betul. Dari situ kan kayak selain problem solving juga menurut aku ada 2 hal penting lainnya, kayak skill untuk analisis dan komunikasi sih. Itu penting banget. Kenapa? Karena ketika kita udah pinter nih menganalisis, tapi itu sangat nggak berguna ketika kita nggak bisa mengkomunikasikan ke orang lain, nggak bisa untuk meyakinkan orang lain, nggak bisa untuk menyampaikan apa sih ide yang kita punya kepada orang lain. Jadi ya hasilnya akan sama aja gitu sih. Idenya jadi nggak sampai ke orang lain, betul. Karena komunikasi yang nggak efektif. Betul banget. Soalnya kayak banyak banget miskom gitu ya, bisa jadi miskom. Terus sering banget tuh. Asbun doang nih orang. Iya, kayak sering banget nih kita melakukan miskom itu gitu. Mungkin komunikasi memang penting sih. Jujur penting banget sih harusnya. Kan nggak cuman pas dunia kerja aja ya, kayak ketika kita kuliah, organisasi itu penting banget juga. Tuh, presentasi. Iya, presentasi salah ngomong dikit, salah ngejelasin. Iya. Nilai kurang 5 kan, aduh, PR banget itu. Justru presentasi itu kayak sebenarnya kita bisa latihan di sana sih untuk dunia kerja nantinya gitu kan ya. Tapi Kak, kalau menurut Kakak emotional intelligence penting nggak tuh? Penting banget. Karena kan di dunia kerja itu kayak kita orangnya nggak semuanya bisa kita suka kan? Iya. Dan kita juga menghadapi orang dengan sifat dan sikap yang berbeda-beda gitu. Jadi gimana cara kita untuk menahan diri aja sih, lebih ke gimana cara kita untuk gimana ya, untuk membatasi diri sendiri terhadap pertama ketika kita punya ego tuh jangan di dunia kerja itu aku rasa ego itu dikesampingkan dulu karena kan ini ada keperluan nggak cuma sendiri dan kebanyakan kerja sama tim itu dibutuhkan egonya yang tinggi kecil ya. Jadi kayak karena kita bergerak sebagai tim kan. Betul. Jadi itu sih. Nih kan tadi kakak juga udah pernah magang nih ya, udah masuk ke dunia profesional sebenarnya, udah dunia karir gitu. Dunia Iya betul. Ada nggak nih Kak kayak soft skill yang kayak diremehin sama orang-orang, tapi padahal itu tuh penting banget di dunia profesional gitu loh. Kalau menurutku skill ini sih kayak skill mendengarkan orang lain dan tadi emotional intelligence itu sebenarnya salah satu setuju. beberapa skill yang sangat dibutuhkan karena seperti yang aku alamin ya, kalau di dunia kerja itu orang pintar ngomong itu banyak banget, tapi bagaimana cara orang untuk mendengarkan orang lain, karena kan kalau di dunia kerja itu kita punya pemikiran yang berbeda-beda, bagaimana cara kita bisa menghargai pandangan orang lain, terus perspektif dari sudut pandang orang lain terhadap suatu hal itu juga memberikan kayak hal-hal baru bagi kita yang seharusnya kita bisa pertimbangkan gitu ketika kita mau mendengarkan gitu sih. Jadi dengan mendengarkan pun kita juga jadi lebih bijak, lebih terbuka dan lebih solid gitu, apalagi kalau kita kerja sama tim gitu di dalam suatu kerjaan gitu sih. Bener banget sih itu. Berarti balik ke egonya harus rendah dulu nih biar kita bisa ngambil perspektif yang banyak, akhirnya ya apa ya, kayak keputusannya tuh bijak terus lah apa ya. Kayak dingin terus lah. Oke, berarti itu kan balik ke mindset ya. Nah menurut kakak nih apa pola pikir yang perlu dibangun nih sejak kuliah biar kita nggak kaget pas mulai kerja? Oke, kalau yang dibangun pas kuliah itu gini sih, jangan capek-capek untuk belajar karena belajar itu ada garis akhirnya ya gitu. Jadi kayak kita sewaktu-waktu pun akan berubah, dunia juga akan berubah, akan terus berkembang. Jadi kalau kita berhenti belajar dan kita nggak mau ikut perkembangan zaman itu, kita yang akan ketinggalan gitu. Soalnya perkembangan zaman itu di luar kendali kita ya. Tapi kalau belajar itu kendali kita. Iya betul. Oke, paham. Nih kalau misalnya nih Kak, kita flashback ke awal masa kuliah mungkin ya, masa-masa PKKBN, masa-masa yang masih maba-maba nyunyu gitu, maba baru. Ada nggak nih Kak skill atau mindset yang pengen banget kakak tuh pelajari lebih cepat gitu? Oke, kalau aku sih lebih ke gini ya, pengen keberanian untuk percaya diriku lebih tinggi sama lagi nih. Sama networking. Nah karena menurutku waktu aku maba itu aku masih ngerasa minder banget karena aku waktu ini
masuk jurusan akuntansi juga SMA-nya aku dulu jurusan IPA. Sama lagi. Itu aku ngerasa minder banget bisa nggak ya, karena aku kebetulan ketemu sama teman-teman yang dia anak IPS dan udah menguasai akuntansi banget gitu. Jadi kayak aku ngerasa dengan waktu itu aku minder, aku banyak banget ngelewatin peluang-peluang yang sebenarnya aku bisa ambil gitu. Karena itu hal-hal yang ngebuat aku kayak kurang percaya diri, kayak nggak percaya gitu sama kemampuan yang aku miliki pada saat itu. Jadi selain itu networking juga menurut aku kayak kalau aku bisa lebih percaya diri dan mau berkembang pada saat itu, aku pengen banget banyakin relasi deh, karena benar iya, membantu banget soalnya kita dengan ada di organisasi atau kegiatan yang banyak orang, dan itu membuat kita berpikir bahwa visi yang kita miliki sama orang-orang itu setidaknya memiliki visi yang hampir mirip dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga nantinya kita bisa belajar tuh dari visi dan tujuan yang mereka miliki itu apa sih. Jadi lebih banyak belajar gitu dari pengalaman-pengalaman orang lain gitu. Jadi pengen banget sih supaya nanti aku kedepannya lebih dengan networking yang lebih luas juga kan, kita jadi kayak banyak belajar dari orang-orang itu gitu loh. Kakak linjur yang keren banget ya ini ya, jujur ya. Kita juga sama-sama linjur lah ya sebenarnya di ekonomi ini. Berarti Kak Imelda ini long life learner ya. Kakak percaya long life learner banget ya. Kayak ini satu hal yang sering dilema nih Salsa nih, apakah ambisi tinggi itu selalu hal yang baik gitu Kak? Atau justru bisa bikin bumerang kalau kita nggak diimbangi refleksi sama keseimbangan diri kita? Oh, kalau menurutku ambisi yang tinggi itu sebenarnya bagus, tapi kalau diikut sertakan dengan refleksi dan kesadaran diri itu adalah hal yang lebih bagus lagi. Jadi ambisi yang tinggi itu, aku pernah dengar ambisi yang tinggi orang yang perfeksionis itu kadang itu nunjukin bahwa mereka itu pengen memberikan hasil yang terbaik gitu dari dirinya sendiri. Jadi ambisi itu nggak ada salahnya asalkan kita tahu batasnya, dan ambisi itu kita anggap aja sebagai kayak bahan bakar dan kita sebagai setirnya gitu. Jadi kita sendiri yang harusnya mengelola ambisi itu supaya nantinya nggak jadi bumerang ya sama untuk diri kita sendiri gitu sih. Oke, ini mungkin kayak bagian terakhir di bagian ini gitu ya Kak ya. Betul. Kan Kak Imelda sendiri ini juga udah terjun di dunia kerja, dunia profesional. Nah, mungkin ada nih Kak, nasihat apa yang bisa Kak Imelda katakan mungkin buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen mahasiswa baru unyu kayak kita ya. Mahasiswa semester 1, semester 3 yang baru kayak aduh masih mahasiswa banget nih, masih baru transisi lah ya. transisi gitu. Yang baru mau mulai mempersiapkan karir nih dari sekarang. Biar mungkin, mereka nggak telat gitu. Betul, mungkin ada kunci utamanya gitu nggak Kak, biar kayak kita tuh sibuk tapi juga kayak tumbuh gitu. Nggak cuma sibuk capek doang, tapi juga sibuknya tumbuh gitu. Oke, kalau dari aku sih pesannya kayak apapun itu dicoba aja dulu, kayak mulai aja dulu dari jangan hal-hal yang besar dulu deh, nggak juga harus sempurna dulu, karena kita juga harus mulai dari hal-hal kecil sebenarnya, dan jangan tunggu siap dulu. Jadi ketika ada peluang itu dan kita merasa itu sesuai dengan tujuan kita, dicoba aja. Yang penting itu adalah konsisten dan kita juga mau belajar gitu. Jadi slow progress itu nggak apa-apa, itu merupakan progress juga gitu. Tapi kadang setelah aku lihat ke belakang, itu aku belajar bahwa kesempatan yang besar itu datang ketika kita berani mencoba, dan keberanian itu juga lahir dari keinginan kita pastinya untuk menjadi versi yang lebih baik lagi untuk diri kita. Jadi mungkin pesan aku itu jangan takut untuk mencoba hal baru gitu sih. Wow. Bisa kita terapin nih Adler nih ya. Yes, makasih banyak nih sebelumnya Kak Imelda izin. Kita bisa nerapin itu. Keren banget loh. Masa sih? Aduh jadi malu nih. Kita keren apalagi Kak Imelda. Aduh, kerennya keren di atas keren. Narasumber gitu ya. Aduh iya nih. Oke, jujur daging banget ya dari jawabannya Kak Imelda ini. Mungkin kakak kan bisa dibilang aku lihat ya, kalau dari sudut pandangku kakak ini motivasinya tinggi, terus ambisinya juga tinggi. Nah mungkin kakak tuh ada quotes pegangan gak sih selama masa
hidup kakak ini yang bikin kakak tuh misalkan lagi capek apa segala macam, setelah kakak ingat quotes itu, kakak langsung kayak bangkit lagi gitu loh, jadi semangat lagi. Ada gak tuh kira-kira, boleh di-spill? Kalau dari aku sih ada ya. Dari dulu tuh aku selalu berpegang sama quotes ini, yaitu jatuh untuk bangkit dan terbang untuk mendarat. Jadi kita sebagai manusia itu pastinya nggak ada di tahap yang selalu ada di atas dan nggak ada di bawah. Jadi ketika kita kadang kita tuh diberikan kesempatan untuk jatuh untuk kita agar bangkit lagi menjadi lebih baik, dan kadang kita dikasih kesempatan untuk terbang di atas supaya kita mendarat dan melihat bahwa apa sih ya yang menjadi tujuan kita, dan tetap jadi pribadi yang rendah hati, dan juga tentunya nggak bakal hilang arah gitu loh sama apa yang udah kita tetapin dari awal. Itu sih kalau dari aku. Oke nih Kak, mungkin kan ini podcast bakal dokumentasinya kayak bisa tahun-tahun berikutnya gitu, dilihat kayak di flashback lagi di YouTube kan, jadi kayak bisa dilihat 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau selama masih hidup ya. Iya, selama masih ada akunnya sebenarnya. Nah, mungkin ada nih Kak, di mungkin 10 tahun ke depan Kakak lihat podcast ini kayak flashback kecil. Oh, aku dulu pernah podcast nih sama Adler, sama aku Salsa gitu. Mungkin ada nih Kak pesan yang pengen Kakak sampaikan saat ini untuk Kakak masa depan gitu. Oke, kalau untuk pesan diri aku sendiri, mungkin aku cuma mau bilang terima kasih udah kuat bertahan, dan terima kasih juga udah jadi yang terbaik di setiap harinya. Jadi pesan aku untuk kedepannya itu, jadilah versi terbaik dari diriku sendiri. Itu jangan untuk orang lain tapi untuk diriku sendiri aja gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku dengar podcast ini nanti, aku tetap bangga apapun nantinya yang aku jalani. Amin. Gitu. Keren banget. Wah, nih, jujur ya. ya. Jujur keren banget nih. Kayak merinding aku. Deep banget, filosofis. Iya, betul. Yes, jadi terima kasih banyak nih Kak Imelda udah sharing perjalanannya dan refleksinya hari ini. Jadi semoga obrolan ini bisa jadi motivasi nih buat teman-teman mahasiswa yang mungkin masih bingung mau mulai dari mana gitu. Yes, intinya jangan nunggu udah siap baru mulai, tapi mulai dulu biar pelan-pelan jadi siap. Betul banget. Oke, sampai jumpa di podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, kami dari podcast Karir Departemen Keilmuan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.